Sempat ingin dijual, Rasmus Højlund tegaskan komitmen penuh di Manchester United. Manchester United masih aktif mengejar striker baru dalam bursa transfer musim panas kali ini. Namun Rasmus Højlund menunjukkan sikap yang jelas terkait masa depannya. Penyerang asal Denmark itu tampil gemilang saat mengalahkan Bournemouth. Dengan skor 4-1, dia mampu mencetak gol. Meski begitu, pertandingan itu juga diiringi kabar tentang pendekatan Manchester United terhadap Benjamin Sesko. Højlund menyadari situasi tersebut dan tetap santai menghadapi rumor kedatangan striker baru. Dia tetap optimis dan ingin menunjukkan kualitas terbaik di Old Trafford. Di tengah kabar ketertarikan dari klub lain seperti Inter Milan, Højlund justru menunjukkan loyalitasnya. Bahkan pelatih Ruben Amorim pun belum memastikan peran Højlund di musim depan. Rasmus Højlund menegaskan bahwa dia ingin tetap bertahan dan bersaing di Manchester United. Dia percaya diri bisa bersaing merebut posisi utama di lini depan. Menurutnya persaingan sehat dapat menjadi motivasi tambahan. Dia juga merasa telah berkembang pesat sejak bergabung dengan Manchester United. Menurut saya, rencana saya sudah jelas saat ini, yaitu bertahan dan berjuang untuk posisi saya, apapun yang terjadi. Saya masih sangat muda, saya pikir orang-orang kadang lupa, saya baru 22 tahun, ungkap Rasmus Højlund. Manchester United sedang mengincar Benjamin Sesko untuk memperkuat lini serang. Hal ini menimbulkan spekulasi mengenai peran Højlund di dalam tim utama untuk musim depan. Walau demikian, Højlund tidak merasa tersaingi. Dia justru menyambut kompetisi itu sebagai tantangan yang positif. Persaingan itu baik bagi saya, itu membuat saya semakin tajam. Saya lebih dari siap, saya merasa dalam kondisi terbaik. Jadi saya menyambut semua tantangan yang akan datang. Saya pikir persaingan bagus untuk tim dan membuat kami semua terus berkembang, tambah dari Højlund. Musim-musim sebelumnya menjadi pelajaran penting bagi Højlund. Sejak kedatangannya dari Atalanta, dia langsung dihadapkan pada tanggung jawab besar di lini depan. Cederanya Anthony Martial membuat Højlund harus tampil tanpa banyak rotasi. Dia pun harus beradaptasi cepat di tengah minimnya opsi di lini serang Manchester United. Ketika saya datang, Martial juga ada, tetapi dia sering cedera, jadi saya harus bermain cukup sering. Namun tentu saja saya bisa terbantu jika ada pemain lain yang bisa berbagi waktu bermain, terutama di awal musim. Tetapi saya rasa sudah jauh lebih dewasa dan siap menghadapi tantangan berikutnya, ungkap Højlund. Kabar terbaru kepergian Jadon Sancho, Juventus indikasikan batal merekrutnya. Manchester United mendapat kabar kurang menyenangkan. Juventus baru-baru ini mengkonfirmasi bahwa mereka tidak dalam kondisi terburu-buru untuk merekrut Jadon Sancho. Seperti yang diketahui, Sancho masuk ke dalam daftar pemain yang bakal dilepas United. Winger itu dinilai tidak cocok dengan skema permainan Ruben Amorim, sehingga diminta mencari klub baru. Belakangan Juventus disebut sebagai klub yang paling serius mengejar Jadon Sancho. Bahkan mereka dikabarkan sudah memulai negosiasi dengan United terkait transfer sang pemain. Namun Juventus baru saja memberikan sinyal yang bikin setan merah perlu was-was. Mereka memberi isyarat bahwa Sancho bukan prioritas utama di bursa transfer kali ini. Pernyataan Juventus tentang ketidakterdesakan mereka mendapatkan Jadon Sancho disampaikan langsung oleh Damien Comolli. CEO Juventus itu menegaskan bahwa timnya sudah memiliki pemain sayap yang memadai, bahkan menyebut 2 di antaranya termasuk yang terbaik di dunia. Kami memiliki 2 winger terbaik di dunia pada diri, Yildiz dan juga Conceição. Kami juga memiliki Nico yang merupakan pemain yang luar biasa, ungkap Comolli. Meski begitu, Comolli tidak sepenuhnya menutup kemungkinan Juventus merekrut Sancho. Mereka baru bakal bergerak jika salah satu pemain sayap mereka itu hengkang pada musim panas kali ini. Jika kami kehilangan salah satu pemain sayap kami itu, baru kami bakal masuk ke bursa transfer, tambah dari Comolli. Menurut kabar yang beredar, Manchester United sudah menetapkan harga untuk Sancho. Mereka hanya bersedia melepas sang winger jika ada klub yang bersedia membayar sekitar 25 juta euro. Manchester United versus Newcastle, duel panas merebut Sesko bisa jadi penentu. Drama panas bursa transfer semakin membara. 2 klub Premier League, Manchester United dan Newcastle United, kini tengah saling sikut demi mengamankan tanda tangan striker muda sensasional Benjamin Sesko. Bukan cuma itu, di saat bersamaan, Yoane Wissa dari Brentford juga bikin gempar karena ngotot ingin hengkang demi bermain di Liga Champions. Fabrizio Romano melaporkan bahwa Manchester United sudah memberitahu RB Leipzig soal rencana resmi mereka untuk mengajukan tawaran kepada Sesko. Setan Merah ingin menunjukkan bahwa striker muda asal Slovenia tersebut adalah prioritas utama mereka di lini depan musim ini. Sesko sendiri belum mengambil keputusan akhir. Dia masih mempertimbangkan proposal dari 2 klub yang sedang bersaing sengit, Manchester United dan Newcastle. Keputusan akhir dari sang pemain kabarnya akan dibuat dalam beberapa hari ke depan. Di sisi lain, Newcastle United tidak hanya fokus pada perebutan Sesko.
Klub berjuluk The Magpies tersebut juga tengah aktif bernegosiasi dengan Yoane Wissa, striker milik Brentford yang secara terang-terangan ingin angkat kaki dari klubnya saat ini. Wissa bahkan dikabarkan menolak kembali ke sesi latihan karena sudah bulat untuk meninggalkan Brentford. Dia merasa inilah saat yang tepat untuk mencari tantangan baru dan bermain di Liga Champions bersama Newcastle. Jika Newcastle berhasil mendapatkan Wissa, maka peluang Manchester United untuk mengamankan Sesco akan terbuka lebar. Newcastle United tentu tidak akan merekrut dua striker sekaligus, dan fokus mereka akan otomatis bergeser dari perburuan Sesco menjadi Wissa resmi bergabung. Persaingan dua klub ini tidak hanya menarik dari segi transfer pemain, tetapi juga dari sisi ambisi dan strategi jangka panjang. Apakah Sesco bakal berlabuh ke Old Trafford atau justru memilih proyek ambisius Newcastle? By Manchester United, Anthony segera mengadu nasib ke Arab Saudi. Kabar tentang masa depan Anthony di Arab Saudi semakin kuat. Klub Saudi Pro League Al Nassr dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk memboyong winger Manchester United itu. Anthony termasuk dalam daftar pemain yang bakal dilepas United musim panas ini. Ruben Amorim dinilai tidak membutuhkan jasa sang pemain Brazil itu dalam skuadnya. Awalnya beredar rumor bahwa Anthony bakal kembali ke Spanyol, namun belakangan Arab Saudi muncul sebagai tujuan yang paling mungkin untuk sang pemain. Menurut laporan Foot Mercato, transfer Anthony ke Timur Tengah semakin nyata setelah adanya tawaran konkret dari klub Arab Saudi. Sumber menyebut bahwa United telah menerima penawaran pertama dari Al Nassr untuk Anthony. Klub yang diperkuat Cristiano tersebut sedang aktif mencari winger baru untuk menjadikan Anthony sebagai target utama. Al Nassr dikabarkan sudah mengirimkan penawaran resmi. Meski nilai transfernya belum diungkap secara detail, pihak Anthony dikabarkan tidak menutup kemungkinan untuk pindah ke Saudi Pro League. Mereka disebut sedang mempertimbangkan semua opsi yang ada, termasuk tawaran dari Timur Tengah tersebut. Jika Al Nassr bisa memenuhi ekspektasi baik dari segi finansial maupun proyek sportif, Anthony dikabarkan bersedia hijrah di musim panas. Manchester United juga dikabarkan mematok harga sekitar 40 juta euro untuk melepas Anthony secara permanen. Setan Merah disebut ingin segera menyelesaikan penjualan pemain 24 tahun itu untuk membuka ruang bagi para pemain baru. Cetak gol debut di dalam tim utama Manchester United, Wonderkids ini terbang ke langit ke-7. Penyerang muda Manchester United Ethan Williams akhirnya angkat bicara setelah mencetak gol pertamanya untuk tim senior Setan Merah. Wonderkids itu mengaku masih sulit mempercayai momen bersejarah yang baru saja dialami. Dalam laga uji coba kemarin melawan Bournemouth, Williams mendapat kesempatan bermain di babak kedua setelah dimasukkan oleh pelatih Ruben Amorim. Kehadirannya langsung membawa dampak positif. Pemain muda itu berhasil membobol gawang Bournemouth, membantu United meraih kemenangan 4-1 atas The Cherries. Gol tersebut menjadi gol perdana Williams bersama tim utama Manchester United. Lalu seperti apa perasaan sang pemain setelah merasakan momen spesial itu? Dalam wawancara eksklusif dengan Manchester United TV, Williams mengaku masih terkejut bisa mencetak gol pertamanya untuk tim utama United. Baginya momen itu terasa tidak nyata karena sudah lama dia impikan bisa mencetak gol untuk klub yang dia cintai. Ini benar-benar gila, saya masih tidak percaya saya bisa mencetak gol untuk Manchester United, ungkap Williams. Williams juga mengungkapkan kebahagiaannya karena bisa mewujudkan mimpinya mencetak gol untuk tim senior. Dia berharap ini hanya awal dari kontribusinya dan ia bisa terus memberikan yang terbaik untuk Setan Merah. Jujur saya masih sulit mencerna momen ini sampai saat ini. Ini impian yang jadi nyata bagi saya, jadi saya benar-benar bahagia, tambah Williams. Ethan Williams berpeluang menambah koleksi golnya untuk Manchester United dalam waktu dekat. Soalnya Setan Merah bakal kembali menjalani laga uji coba menghadapi Everton di akhir pekan nanti, dan dia berpotensi mendapat menit bermain lagi.